Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah, amma ba'd. Al-hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin daf'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil wa bisanadi muttasil al-imam al-syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa adama naf'a bi ulumihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana wa sahih ajsadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Kautsar. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Jauharatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, halaman 171. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi orang yang pintar berdoa itu pokok utamanya ingin mendapatkan pahala dan hanya bertujuan ibadah karena menunaikan perintah Allah. Jadi berdoa itu harus menjadi dorongan untuk mendapatkan pahala. Karena jika tujuan bukan seperti itu, buat apa berdoa? Karena jika memang sudah tentukan akan diberikan, apalah gunanya berdoa terlambat. Dan jika memang tidak akan diberikan, maka tidak bisa dipaksa agar diberikan, maka sama apalah gunanya berdoa. Maka berdoa itu harus semata-mata
karena ingin pahala, karena sesungguhnya yang diminta itu belum tentu bermanfaat dan belum ditentukan dan belum tentu diberikan, sedangkan bila berdoa karena mengharapkan pahala itu sudah mengharapkan sesuatu yang mulia. Dalam peribahasa, janganlah kamu berjualan ayam hanya ingin mendapatkan ayam, tetapi harus berjualan ayam ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Baru itu orang pintar. Jadi sekali lagi perlu diketahui dalam Al-Quran tadi yang menunjukkan bahwa ijabah itu ada dua. Yang pertama ayat mutlak dan yang kedua ayat muqayyad. Ayat mutlak seperti ayat tadi di atas, sedangkan ayat muqayyad seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya." Nah, ini adalah ayat muqayyad yang mempertegas terhadap mutlaknya dua ayat yang tadi. Artinya di dalam ayat muqayyad Allah taala menegaskan akan mengijabahnya itu juga jika Allah menghendaki. Jadi dalam ijabah membuktikan bahwa baik yang berdoa tetapi tidak diijabah sebab Allah tidak menghendaki, maka dengan sebab itu para ulama meyakinikan syarat-syarat dan adab-adab berdoa supaya kita ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syaratnya, satu, perut dan pakaian kita harus diisi dengan halal. Dua, dengan yang halal. Dua, harus mempunyai keyakinan ketika berdoa bahwa Allah akan mengabulkan. Tiga, dalam waktu berdoa harus menghadirkan hati bahwa diri betul-betul sedang berdoa, jangan hanya lisan saja mengucapkan doa. Empat, jangan berdoa meminta perkara yang berdosa, diharamkan, seperti berdoa ingin menang dalam perjudian atau memutuskan rahmat orang lain. Itu seperti mendoakan orang yang buta berkedok Islam semoga menjadi presiden. Lima, jangan berdoa ingin perkara yang mustahil, walaupun yang menurut adat sebab berdoa seperti itu merupakan seperti bercanda. Sepertinya Allah turunkanlah emas yang banyak, kemudian turunkan di hadapanku, dan adapun adab-adab dalam berdoa itu. Ya, sampai situ ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid yang pernah kita bahas pada 2 pekan yang lalu. Apa isinya? Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdoa tetap penting, perlu. Menurut ulama lain, seperti Mu'tazilah, berdoa tidak perlu. Percuma berdoa karena Allah sudah menetapkan iradahnya, kehendaknya. Ahlus Sunnah mengatakan berdoa tetap perlu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana agar doa itu yang sudah kita yakini akan bermanfaat itu dikabulkan. Ada syaratnya, ada adabnya. Kita baca sebelumnya ya. Maka dari beberapa ayat ini kita memahami bahwa setiap doa itu akan dikabulkan. Jadi menurut keyakinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap doa mesti dikabulkan. Itu tak ya? Iya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Satu. Ada ayat lain. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
apabila hambaku bertanya kepada engkau mengenai aku tentang diriku, Allah, fa inni qarib, ketahuilah aku dekat. Mana buktinya Allah dekat dengan hambanya? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan memenuhi, mengabulkan setiap permintaan apabila hambaku berdoa kepada aku. Berdasarkan dua ayat ini, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yakinin bahwa setiap doa mesti ada manfaatnya. Itu tahu ya? Ya. Maka doa itu tidak akan terkabulkan, dan itu merupakan kenyataan banyak orang yang berdoa tapi tidak dikabulkan. Bahwa tidak dikabulkan itu haknya Allah. Boleh jadi doa yang kita minta dengan kehendak Allah berbeda. Kita mintanya A, tapi Allah kehendaknya B. Ketika kedua hal ini berbeda, maka yang akan berlaku ketentuan dan kehendak Allah. Kenapa? Karena B itu buat kita lebih cocok ketimbang A. Bisa tahu nggak? Ya. Misalnya ada orang rumahnya di gang. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, berikan saya mobil Mercedes. Buat Allah ngasih Mercedes buat dia gampang. Buat Allah bukan soal yang susah. Tapi kalau dikasih juga permintaannya malah ngerepotin. Rumahnya di gang, Mercedesnya baru, taruhnya di ujung sono, repot. Tidur takut baret, nggak tidur mata ngantuk. Masa tidur di mobil? Jadi apa yang diminta belum tentu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Meski demikian, minta itu mesti sesuai dengan apa yang sepatutnya. Misalnya kalau minta rezeki jangan disebut nominalnya, tapi minta aja seperti diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang baik. Bagaimana baiknya terserah Allah. Jadi jangan nyebut angkanya. Ya Allah, kasih modal 2T ya Allah. Engkau kan Maha Kaya, kalau ngasih 2T buat saya gecer. Allah bilang, saya ngasih kamu 2T bisa, tapi bisa menjalaninnya. Kedengeran? Ya. Karena boleh jadi kalau punya uang 2 triliun singit. Yang biasa sholat nggak sholat, kalau pun sholat nggak telat melulu karena sibuk ngurusin duit. Jadi betul cocok. Makanya yang global, rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib. Thayyibnya kayak apa? Terserah Allah. Buat kita Allah paling tahu tuh thayyibnya seperti apa. Maka sekarang sudah masuk. Bagi orang yang pintar, berdoa itu pokok utamanya ingin mendapatkan pahala. Doanya dikabulkan atau tidak itu haknya Allah. Dan hanya katanya bertujuan ibadah karena menunaikan perintah Allah. Tadi ud'uni, berdoalah kepada aku. Jalanin aja doa. Dikabulkan atau tidak itu adalah kuasanya Allah. Jadi kalau sampai sini doa tetap penting. Gimana? Berdoa itu akan dikabulkan. Ini satu poinnya. Karena berdoa itu ibadah. Bagaimana mengabulkannya urusan Allah. Ada yang kita minta A dikasihnya A, karena menurut Allah memang orang itu cocoknya A. Ada mintanya A dikasihnya B. Kenapa? Karena orang itu paling pas B bukan A.
Bisa tangkap? Buat kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang penting ibadah, doa aja, menjalankan ibadah pada Allah. Karena apa? Ud'uni, mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Bagaimana mengabulkannya? Itu haknya Allah. Bisa tangkap nggak? Tugas kita adalah doa aja, disuruh. Karena niatnya ibadah, menjalankan ayat Quran tadi. Jelas ya? Jangan belum dikabulkan, udah percuma nggak diterima, jangan. Baik. Jadi berdoa itu harus menjadi katanya dorongan untuk mendapatkan pahala. Kenapa? Karena disuruh ibadahkan. Karena jika tujuan doa bukan seperti itu, buat apa berdoa? Karena jika memang sudah ditentukan akan diberikan, apalah gunanya berdoa terlebih terlambat? Jadi kalau pahamnya Mu'tazilah, buat apa berdoa? Allah udah tahu, Allah punya program. Kalau kita minta tidak cocok dengan programnya Allah, buat apa doa? Kalau Rasulullah doa aja, soal diterima tidak urusan Allah. Karena isi ud'uni itu fi'il amr, kata kerja perintah yang hukumnya sunnah. Karena jika tujuan doa itu bukan seperti itu, buat apa katanya berdoa? Karena jika memang sudah ditentukan akan diberikan, apalah gunanya berdoa terlambat? Dan jika memang tidak akan diberikan, maka tidak bisa dipaksa agar diberikan. Maka sama apalah gunanya berdoa? Doanya dulu gitu. Kesimpulannya jalanin aja berdoa. Sampai sini stop dulu. Ada berdoa, ada membaca doa. Kedengeran? Beda. Gimana beda? Ada orang baca doa panjang, semua yang dihafal dibaca semua. Kadang-kadang kalau diperhatiin, ini orang nggak ngerti nih antara bacaan dengan isinya, dengan kondisinya nggak tahu dia. Jadi ada membaca doa, ada berdoa. Kalau berdoa dari hati, gitu. Karenanya apa yang diucapkan itu sesuai dengan isi hatinya. Itu sebabnya doa itu mesti disesuaikan dengan keperluannya. Dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali dikatakan doa itu bukan panjangnya, tapi tepatnya. Betul panjang kalau tidak tepat. Misalnya baca doa jadi imam, terus baca Rabbik firli wali walidayya, itu pada dirinya sendiri. Kalau jadi imam atau jadi pemimpin doa, mesti istilahnya kalimatnya mesti jamak. Rabbik firlana wali walidina, misalnya gitu. Dia mewakili jemaahnya. Bisa tangkap ya? Kita lanjut lagi. Jadi jangan malu baca doa singkat. Malah kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, para ulama baca doa paling banyak 7 kalimat. Udah. Diam aja. Ada orang nganggap kalau doanya panjang, alim nih. Belum tentu. Sampai capek ngamininnya. Udah ditaruh, angkat lagi, nggak kelar-kelar. Bukan itu, bukan. Tepat nggak? Ini dalam rangka apa nih? Dalam rangka bersyukur, memohonkan keselamatan, doa selamat. Dalam rangka minta petunjuk, ya doa minta petunjuk. Dalam rangka menolak bala bencana, doanya tolak bala. Jadi mesti sesuai dengan konteksnya. Gak usah malu. Kedengeran? Jadi jangan malu baca doa pendek. Maka berdoa itu harus semata-mata ingin pahala, karena sesungguhnya yang diminta itu belum tentu bermanfaat dan belum tentu diberikan. Doa aja, belum tentu diterima, karena belum tentu sesuai dengan yang kita dikehendaki Allah.
Tadi itu saya bilang, mintanya A, Allah maunya B, yang berlaku maunya Allah. Kalau gitu gimana? Berguna, doa aja, karena isinya berdoalah, niscaya aku kabulkan. Belum tentu katanya diberikan, sedangkan bila berdoa karena mengharapkan pahala itu sudah mengharapkan sesuatu yang mulia. Jadi niat ibadah tuh gitu. Kita lanjut lagi ya. Dalam peribahasa ini penulisnya nih orang Jawa Barat. Janganlah kamu berjualan terasi hanya ingin mendapatkan terasi, tetapi harus berjualan terasi ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Baru itu orang pintar, kata dia. Jadi sekali lagi perlu diketahui di dalam Quran tadi yang menunjukkan bahwa ijabah itu ada dua. Yang pertama ayat mutlak, dan yang kedua ayat muqayyad. Ayat mutlak seperti ayat tadi di atas, sedangkan ayat muqayyad yang terkait ya, yang nisbi seperti firman Allah Ta'ala, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Nah, ini adalah ayat muqayyad yang mempertegas terhadap mutlaknya dua ayat tadi. Ud'uni astajib lakum, kalau pakai bahasa sekarang. Klasifikasi ayat. Ayat ada dua macam. Ada ayat mutlak, ada ayat muqayyadun. Kalau mutlak ini absolut, kalau muqayyad relatif. Ayat mutlak tadi mana? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Itu mutlak. Kalau muqayyad tadi, doa aja diterima tidaknya urusan Allah. Bisa tahu nggak? Sangat relatif, sangat tergantung. Kalau ini nggak tergantung, doanya diterima nggak itu urusan Allah. Tapi kalau ini sangat ditentukan oleh kehendak atau tidaknya Allah. Dan dalam nilai. Berarti dua-duanya ibadah tadi. Iya, jalanin aja, gitu. Minta aja. Jadi dalam ijabah membuktikan bahwa bagi yang berdoa tetapi tidak diijabah, sebab Allah tidak menghendaki. Tadi kita mintanya A, dikasihnya B. Kenapa dikasih B? Apa nggak Allah nggak ngerti? Karena menurut Allah buat orang itu lebih baik B. Bisa tahu nggak? Ya. Kalau dikasih A malah nggak benar, karena terlalu muluk-muluk misalnya. Ya Allah kasih modal 2T, ya Allah muluk-muluk. Bahwa Allah bisa ngasih 2T bisa aja, cuman begitu dipraktekkan justru bawa mudarat buat dia, buat orang itu gitu. Biasa pegang 2 juta, 2 miliar, padahal 2 triliun, singit. Kedengeran? Susah bawanya gitu. Dan Allah sudah tahu kemampuan orang itu. Tetapi tidak diijabah sebab Allah tidak menghendaki. Maka sebab itu para ulama meyakini, meyakinkan syarat-syarat dan adab-adabnya berdoa. Supaya doa itu bisa dikabulkan, maka ketentuannya mesti diperhatikan. Adapun berdoa supaya kita ada dalam kehendak Allah SWT. Adapun syarat-syaratnya, syaratnya misalnya 3 syarat.
syarat-syarat doa dikabulkan. Nah, syaratnya penting dulu. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang bila diabaikan maka sesuatu itu tidak bisa berlangsung dengan efektif. Contoh, kalau ngaji fikih kan ada syarat, ada rukun, bukan? Iya. Apa bedanya syarat dengan rukun? Misalnya, bapak ibu mau bangun rumah, syaratnya mesti ada lahan. Setuju nggak? Iya. Ada lahan, ada materialnya, ada orang yang melaksanakan, ada dananya, syukur ada gambarnya. Kalau 5 ini ada, nah syaratnya dipenuhi. Begitu sudah dipenuhi syaratnya, maka rukunnya mesti dibangun, dikerjain. Apa rukunnya? Fondasi dulu dong. Bisa tangkap kan? Iya. Sudah ada fondasi baru bikin tiang dan lain-lain. Sama, syarat dulu baru ada. Nah, untuk bisa terselenggaranya doa dengan baik, syaratnya mesti dipenuhi. Apa syaratnya? Satu, perut katanya, dan pakaian kita harus diisi dengan yang halal. Dengeran nggak, Bu? Iya. Kalau kepengen doa dikabulkan, makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai mesti sumbernya, uangnya halal. Kalau nggak halal, ditolak. Pertanyaannya, mana dasarnya? Gitu. Dalam kitab lain ada keterangan, al-luqmah minal haram la yaqbalu salatahu arba'ina yaum. Satu suap makanan yang sumbernya haram, 40 hari sholatnya ditolak. Kedengeran? Satu suap makanan, duitnya tuh buat beli satu suap itu haram, 40 hari sholatnya ditolak. Kalau satu suap 40 hari ditolak, kalau sepiring, kalau sepiring betruk, kalau 1 miliar, kalau 1 triliun, kalau 300 triliun gimana? Kalau gitu gimana? Nah, di sini hati-hati, jangan asal duit. Bisa tangkap nggak? Nah, jadi syarat yang pertama, kalau kepengen diterima, katanya doa itu satu, makanan dan pakaian. Orang berdoa harus halal. Iya dong. Kenapa harus halal? Karena ada ayat dengan Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka, senang kepada orang yang suka bertaubat dan suka mensucikan dirinya. Bertobat itu suci batin, membersihkan dirinya bersih lahir. Mungkin badannya bersih, tapi belum tentu batinnya suci. Kalau makanannya haram, kedengeran? Jadi jangan heran, ada orang capek baca doa nggak dikabul-kabulan, jangan langsung nyalain Allah. Boleh jadi ada nggak beres nih, makanannya nggak bersih. Tiap hari makannya halal, pakaiannya dapatnya dari mana, belinya dari mana? Kedengeran? Iya. Yang kedua, harus mempunyai keyakinan ketika berdoa bahwa Allah akan mengabulkan. Yang kedua nih, dari syarat ini ya, kedua, yakin dikabulkan. Ada hadisnya, ada dalam kitabnya Imam Ghazali katakan, Ud'ullah ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah sementara hatimu yakin dikabulkan.
berdasarkan hadis ini, orang yang berdoa mesti yakin, nggak boleh mundur maju, diterima nggak diterima. Karena kalau kita mundur maju, diterima atau tidak diterima, kita tidak menghargai Allah namanya. Kita menganggap Allah nggak mampu. Mesti yakin Allah maha kaya, maha kuasa, maha perkasa, pasti bisa memenuhi doa saya. Yakin. Jadi mesti punya sifat apresiatif. Yang ketiga, di dalam berdoa katanya harus menghadirkan hati bahwa diri betul-betul sedang berdoa. Jangan hanya lisan saja mengucapkan doa. Maksudnya antara lisannya dengan hatinya klop. Misalnya doanya di masjid, hatinya di masjid. Jangan doa di masjid, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, pulang mobil nasi uduk dikiranya nasi uduk. Mestinya kalau lisannya baca doa Allahumma inni as'aluka ridhoka, ya hatinya Allahumma inni as'aluka ridhoka jannah gitu. Bisa tengok ya? Ya. Yang ketiga, menghadirkan hati. Hatinya mesti hadir, hatinya di situ. Kan pernah saya cerita hadis, ada hadisnya Nabi Muhammad SAW mau masuk ke Masjid Nabawi. Di dalam masjid ada dua orang, yang satu lagi sholat, yang satu lagi rebahan. Tahu rebahan ya? Iya. Rebahan, apa tuh rebahan? Ya tiduran. Bukan tidur, kalau tidur matanya merem. Ini tiduran. Di depan pintu ada setan berdiri. Nabi tanya kepada setan, "Hai setan, malam tatur hadar, kenapa kamu nggak masuk aja ke masjid?" Kata Nabi kepada setan. Nabi diberi izin bisa ngelihat setan. Kita syukur nggak ngelihat. Kalau lihat repot pak. Syukur nggak ngelihat. Repot dah kalau ngelihat. Jadi jangan bisa ngelihat yang gaib kan belum tentu. Gitu. Tapi kalau sampai derajat yakin, hakul yakin, orang kalau ilmu tahu itu sudah hakul yakin, dia bisa ngelihat yang gaib. Bisa ngelihat. Bahkan bisa ketemu Allah. Orang biasa bisa melihat Allah dalam mimpi kalau sudah hakul yakin itu. Kalau orang sudah hakul yakin, yang gaib jadi nyata. Kita belum. Nah, Nabi sampai depan pintu tanya, "Kenapa kamu tidak masuk aja ke masjid?" Kata setan, "Saya takut sama orang yang lagi berbahan." Ditanya sama Nabi, "Kenapa takut sama yang lagi rebahan? Kenapa tidak takut sama yang sholat?" Kata setan, "Saya tidak takut dengan yang sedang sholat, karena meskipun lagi sholat hatinya kemana-mana. Sementara yang lagi rebahan, meskipun dia sedang rebahan gitu, kelelengan ya, kelelengan. Lagi rebahan, hatinya zikir, hatinya sedang menghadap Allah dia." Sama. Kalau doa, ya hatinya mesti doa, hadir hatinya, supaya syaratnya diterima. Kalau kita sholat atau kita berdoa tapi hati kita tidak hadir, sama aja nggak menghargai Allah dong. Cuman mulut doa, cuman lisan doa. Bisa tengok? Yang keempat, jangan berdoa katanya meminta perkara yang berdosa, yang diharamkan. Seperti berdoa ingin menang dalam perjudian. Beneran? Iya. Dulu ada namanya Huawei namanya. Huawei hilang ganti Nalo, Totok Nalo.
hilang lagi, ganti lagi, model baru lagi. Apa namanya? Orang tiap malam tuh nyari nomor gitu. Sampai ke jauh-jauh pergi, cuma nanya nomor berapa besok keluar. Kalau baca doanya cuma karena kepengen menang judi, nggak diterima. Kenapa? Judinya kan nggak boleh. Minta supaya judinya menang, nggak boleh dong. Satu. Yang kedua, memutuskan rahmat orang lain. Itu seperti mendoakan orang yang buta yang katanya berkedok Islam semoga menjadi presiden. Ini pendapat penulis. Jadi yang keempat, tidak untuk kepentingan maksiat. Kalau dalam kitabnya Imam Ghazali, tidak untuk maksiat dan memutuskan silaturahmi. Nggak boleh. Bapak punya tetangga bapak nggak suka. Ya Allah, buruan matiin tetangga sebelah. Saya nggak demen sama dia, nggak boleh. Memutuskan silaturahmi nggak boleh, kedoan biar orang cepat mati. Kematian itu haknya Allah. Orang sudah ditentukan si A bakal meninggal kapan, si B bakal wafat kapan, udah jelas. Nggak usah didorong-dorong supaya buru-buru mati, nggak usah. Nggak beres tuh niatnya. Kedengeran? Itu syarat itu katanya. Yang kelima, jangan berdoain perkara yang mustahil. Walaupun menurut adat, sebab berdoa seperti itu merupakan seperti bercanda. Jangan yang mustahil dong. Seperti ya Allah, turunkanlah emas yang banyak, kemudian turunkan di hadapanku, dan adapun adabnya begini. Jadi jangan yang mustahil. Minta, misalnya zaman dulu ada tuh ya, di Mekah, orang-orang musyrik bilang, ya Muhammad, kalau kamu betul-betul Rasul, itu menjadiin bukit Uhud atau bukit Safa Marwah jadi emas semua. Itu yang enggak itu. Buat Allah bikin bukit Safa Marwah jadi emas di Mekah ya, kalau Uhud di Madinah. Buat Allah bisa. Tapi justru kalau jadi beneran, bukan malah maslahat, justru malah mudarat. Orang bakal berebut. Orang bakal berebut. Udah gitu malas kerja, malas dagang. Kenapa? Berebut aja, mas. Buat apa dagang? Buat apa kerja? Buat apa usaha? Kenapa nggak diturunkan emas supaya orang ikhtiar loh? Bisa tanggap? Ya. Jadi berdoa tidak yang mustahil, tidak yang mustahil. Jangan ini kayak gitu. Berdoalah yang memang wajar, kayak Nabi. Kalau Nabi, kalau antara qobliyah subuh dengan sholat subuh itu Nabi baca doa. 3 isinya tadi kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Yang minta pertama adalah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan, kenapa ilmu nomor 1? Karena ilmu itu al-ilmu nurun. Ilmu itu nur, tunjuk, pelita, penerang. Kalau orang ada petunjuknya, dia tahu bagaimana mesti hidup ini. Itu strategis tuh, dan tidak materialistik. Beneran? Yang mulai minta ilmu yang bermanfaat. Baru yang kedua, ini amal yang praktis. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima, praktis. Jadi ada yang strategis, ada yang praktis.
Yang strategis tadi minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua yang praktis, amal yang diterima. Amal bukan banyaknya, tapi diterima enggak? Kedengeran? Iya. Yang ketiga, warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik apa? Diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Baiknya kayak apa? Allah paling tahu. Tuh. Jelas? Jadi ada yang strategis, ada yang praktis, ada isi doa. Yang strategis, yang kedua yang praktis. Yang strategis apa? Ilmu. Yang praktis apa? Amal yang diterima. Yang ketiga yang logis. Untuk bisa punya ilmu yang baik, amal diterima, mesti ada rezeki dong. Bener nggak? Ilmunya banyak, terus amalnya banyak, bokeh mana bisa? Diam aja. Ya ini penting, ini sama logis nih, rezeki. Dia penopang, yang tiga ini menopang BC gitu. Kedengeran ya? Jadi ada aturannya baca doa. Coba lihat Nabi bagus banget tuh. Pendek tapi mahal. Pendek. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Pendek sebentar, tapi isinya mencakup sesuai semua yang kita perlukan. Nah, kita disuruh cerdas. Itu doa itu kadang-kadang sama orang kita ditambahin tuh. Wa rizqan thayyiban halalan mubarakan wasi'an. Waduh, sudah halal, yang berkah, yang luas, yang banyak. Katsiron. Thayyib itu udah mencakup semua. Cuman kita kurang kuat, tambahin halalan thayyiban mubarakan wasi'an katsiron bila takbir tanpa capek, males namanya. Susah. Dengeran gak tuh? Saya kadang-kadang kalau dengar orang baca, ya Allah, enak amat baca doanya tapi nggak logis tuh. Pengen dapat rezeki tapi nggak capek. Memang ada orang-orang tertentu dapat rezeki tanpa capek, tapi bukan kelas kita tuh. Itu kelasnya aulia, para wali. Kita bukan wali. Dengeran gak tuh? Kamu capek dapat rezeki, nggak masuk akal, nggak logis dong. Kalau pengen dapat rezeki, usaha ke, dagang, kerja, ngajar, logis dong. Kedengeran? Bagaimana kalau udah pensiun? Kan gitu. Tetap aja minta yang logis. Yang logis gimana? Yang sesuai gitu. Yang mana yang sesuai? Ya, yang sesuai dengan statusnya gitu. Ya. Misalnya yang logis itu rezeki yang luas, yang baik, yang thayyib itu jangan salah paham, rezeki yang tidak mesti uang, Pak. Bapak sehat itu juga rezeki. Kedengeran nggak? Jadi kalau kita bilang warizqan thayyiban, bukan berarti punya uang 1 miliar, 2 miliar, bukan. Rezeki itu namanya luas, badan sehat, hidup senang, keluarga sakinah, jauh dari penyakit, anak nurut, istri saya, udah itu rezeki juga. Kan nggak, iya, kan nggak masuk akal. Udah pensiun gitu. Rizqan thayyiban, bagaimana dapat rezekinya? Salah paham. Tidak mesti rezeki itu mesti uang. Dengeran? Bisa juga uang. Meskipun sudah pensiun, Allah makanya Pak. Ada teman datang ngasih uang atau ngirim transfer, ada aja. Anak jauh-jauh dari jauh ngirim transfer, ada aja. Jadi minta aja sama Allah. Seperti yang diajarkan Nabi. Jelas? Diam aja.
Ngomong-ngomong, minum dulu ya. Belum ada minum ya? Nggak ada minum memang. Ya, kalau bisa sih, wah banyak galon itu. Hah? Udah dapat tuh ibu-ibu? Belum? Kalau ini dibagi-bagi aja kapan-kapan ya. Jadi jangan nunggu kayak di Mekah. Kalau di Mekah kan udah Zam-Zam. Kalau kita beli yang kalau galon kan mesti dipencet dulu, mesti di dispenser. Yang cup aja bagi-bagi. Jadi kalau saya ngajak minum, enak ngajaknya. Ini ngajak minum nggak ada minuman, susah. Jadi merpotnya mesti lebih tangkap nih, jangan marah ya. Iya, nggak apa-apa, paling berapa duit sih? 2-3 karton kan. Masjid jangan kalah sama pedagang terabang. Kedengeran nggak? Kita kalau mau belanja baru masuk ke toko udah diangsongin tuh minuman satu cup. Mau nggak mau belanja? Paham tuh? Ini masjid mesti lebih apresiatif ya. Ini orang mau ngaji nih mesti difasilitasi. Jadi masukkan aja. Berbuatnya mesti cerdas. Diam aja nih. Ya. Ada roti nggak ada minuman kan susah makannya. Ini mana makan roti nggak ada minumannya? Paham itu? Maaf jangan marah. Sekali-kali kritik boleh dong. Otokritik namanya. Mumpung yang ngajar saya. Beneran nggak? Kalau yang ngajar orang lain dimarah-marahin malu sayanya. Paham itu? Jadi mesti cerdas nih, misalnya nih pendukung pengajian di samping speakernya bagus, kitabnya tersedia, ini tulisannya biar bagus, udah lecek begini nih. Beli aja yang baru, dijaga biar baik, nulisnya enak. Kalau begitu kan kurang jelas. Jadi mesti tanggap soal-soal sederhana yang sepele, ini kan sepele, tapi mendukung pengajian. Beneran mendukung berjalannya itu, dan yang ngajar jadi enak karena didukung dia. Kalau begini kan kesian nulisnya, apalagi udah tua. Nih syaratnya jangan lupa nih 1, 2, 3, 4, 5 syarat kalau doa pengen diterima, gitu katanya. Kalau sudah tahu syaratnya baru adabnya. Adab tuh urut-urutan yang sepatutnya disiapkan, prosedur yang mesti dijalani supaya doa itu menjadi syamil, sempurna, bagus. Jadi nggak sembarangan baca doa. Semua orang bisa baca doa, tapi kalau nggak tahu ilmunya kelihatan. Ada dalam berdoa, yaitu satu, dalam berdoa harus waktu ijabah. Ini adabnya nih. Ini syaratnya asrat. 4. Adab-adab dalam berdoa. Apa adabnya? 1, cari waktu yang tepat, waktu yang ijabah. Jadi masalah nih, waktu yang tepat kapan yang ijabah yang diterima? Ada as-sa'ah al-mustajabah, ada al-maqam al-mustajab. Ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab. Dua hal yang berbeda. Nah, orang berdoa, ketika berdoa adabnya mesti diperhatikan. Apa itu? Waktunya mesti yang mustajab gitu. Pertanyaan, kapan waktu yang mustajab? 1,
Katanya seperti waktu sujud. Ada hadis ada. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu ilallah wa huwa sajid. Keadaan di mana hambaku paling dekat dengan aku ketika sujud. Jadi orang ketika sujud dia posisi paling dekat dengan Allah. Fatullah Ta'ala, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Jadi waktu sujud berdoa. Jadi pertanyaan, sujud yang mana? Prinsipnya semua sujud, cuma yang bagus di sujud terakhir. Biasanya sujud terakhir sebelum tasyahud, sebelum salam, doa. Jadi masalah, apakah ini berlaku kalau sholat berjamaah? Ada imam sujud terakhir, lama sujudnya, sampai makmum pada dehem, ahu aja. Kata si makmum kayaknya udah baca 3 kali, tapi kok nggak bangun-bangun nih? Kedengeran? Gitu. Maksudnya dikasih rotinya dari awal nih Bang Aib, supaya anak-anak makan roti. Kalau dia makan roti kan nggak sempat lari-lari kan, jangan marah lagi nih, lama-lama gedek mas saya. Iya, saya pernah sholat di Beijing. Di Beijing banyak masjid. Beijing ada masjid yang tradisional, ada masjid yang modern. Kalau masjid tradisional bangunannya masih ada gambar-gambar bangunan, atribut-atribut ya, adat sana. Adat. Kalau yang modern udah masjid gitu, ada kubahnya. Saya datang ke yang modern maupun yang tradisional. Ketika saya datang yang tradisional, begitu datang, baru datang udah dikasih makanan. Kasih makanan, kasih naik di depan, kasih naik, kasih minum. Begitu saya datang masuk sama rombongan teman-teman, gitu. Kata yang punya rumah, yang ngurus masjid perbotnya, Anda mau sholat langsung atau mau wudhu? Kalau mau wudhu dianterin. Oh wudhu dulu, dianterin ke sana. Ini sendalnya, silakan wudhu sana. Coba baik banget, dihormatin. Terus saya masuk ke masjid. Waktu saya masuk ke masjid, ternyata di masjid banyak orang lagi duduk. Saya tanya, sedang ngapain ini? Kata dia, reciting Quran, lagi baca Quran. Saya lihat, oh tafsir Tobari. Coba, udah tua-tua baca tafsir Tobari, pakai bahasa Arab atau bahasa Cina. Artinya mereka mendalami ilmu itu. Terus saya tanya, mana anak mudanya? Oh anak muda kalau hari gini kerja, nggak boleh. Gitu. Jadi ada tua-tua. Itu bedanya sono sini. Di sini yang muda ada, yang tua banyak. Kalau yang muda nggak boleh, dia mesti kerja gitu. Karena apa? Umur produktif. Kalau sudah 50, 60, 70 udah dikasih baca buku aja di masjid aja. Artinya begini. Begitu masuk ke masjid dihormati, kasih snack gratis Pak. Dari mana dananya? Orang kayanya sana banyak, agnianya tuh banyak sedekah, dananya dipakai buat itu, menghormati tamu. Jangan marah lagi nih, lama-lama merbuat sama saya gedek nih. Kota amal nggak ada di situ. Nggak ada kotak amal. Kenapa? Karena dibiayai gitu. Ada donasi yang besar gitu. Kalau di Timur Tengah nggak ada kotak amal. Kenapa? Masjid itu ada APBN-nya. Kalau di daerah provinsi APBD kasih di kita. Beneran? Gitu. Nah, disitulah kepinteran tiap-tiap masjid mengelola masjidnya agar dapat sumber dana. Jadi kalau jadi imam, sujudnya jangan lama-lama.
Ini kalau lagi sholat sendirian, beneran nggak? Iya. Tadi itu ya, adab doa itu cari waktu yang tepat, yang ijabah. Waktu yang tepat, satu lagi sujud. Yang kedua, ma bainal adzanain. Di antara dua adzan, adzan dan qomat. Habis adzan, qobliyah kan? Nah, nunggu qomat itu mustajab, Pak. Oh, mahal itu. Ada hadisnya, ada. Tadi satu, yang kedua, la yuraddu du'a ma bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa yang dilantunkan antara azan dengan qomat. Jadi kalau habis qobliyah nunggu azan, bener Nabi baca doa karena mustajab. Kedengaran? Iya. Udah bener tuh. Cari waktu yang tepat. Nah, kalau mau sujud lama, baca doa sambil sujud, sholat sendirian. Kedengeran ya? Jangan jadi imam sujudnya lama, kesian makmumnya. Apalagi makmum udah tua, sujud lama-lama kan pusing dia. Ini mesti pinter nih. Jangan marah imam. Paham belum? Yang kedua, adabnya nih. Orang yang berdoa harus mempunyai wudhu. Kenapa? Kalau orang dalam keadaan suci, katanya, dia lebih dekat kepada Allah dibandingkan dalam keadaan tidak suci. Terutama melakukan sholat terlebih dahulu. Lebih baik sholat dulu deh. Udah wudhu, sholat. Misalnya nih, Bapak datang ke masjid, belum adzan, sholatnya 2 rakaat tahiyatul masjid. Terus selesai baca doa. Jadi yang kedua, nih nomor 2 ya, dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Suci artinya wudhu. Makanya orang yang soleh kemana-mana wudhu terus dia, berusaha dia dawamul wudhu, jaga wudhu. Bapak pernah dengar Bilal bin Rabah? Iya. Orangnya masih hidup di dunia, tapi suara terompahnya kedengaran sampai di surga. Waktu ditanya oleh Rasulullah, Jibril, dari suara terompah siapa tuh? Kedengaran sampai di surga gitu, terompahnya Bilal. Apa hebatnya Bilal? Kok sampai kemari kedengaran? Kata Jibril, Bilal nggak pernah tinggal wudhu, terus wudhu. Asal batal wudhu, wudhu lagi, sholat 2 rakaat. Asal batal wudhu, wudhu lagi, sholat 2 rakaat. Mau tidur wudhu dulu, Bilal. Ada orang udah ajan nggak wudhu-wudhu. Udah ajan nggak wudhu-wudhu dia. Pak udah zohor Pak, gue juga dengar gitu Pak. Bukan gue budak, nggak diomelin. Dikasih tahu maksudnya cepet-cepet wudhu sholat, malah diomelin ngasih tahu. Makanya dalam suasana yang suci bersih itu higienis, oh bagus dong, dia dicintai Allah, apalagi baca doa. Jelas? Ini sebetulnya terjemahan nih dari tulisannya Imam Ghazali. Gitu katanya. Yang ketiga, harus menghadap kiblat, istiqbalul kiblat. Menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Karena ada hadisnya. Kata Rasul, asraful jihad, semulia-mulia menghadap itulah kiblat. Jadi kalau doa menghadap kiblat, misalnya nih imam ketika memimpin sholat, udah selesai sholat, misalnya istighfar 3 kali, ada kan? Iya. Baca kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai.
Ada lagi Allahumma ajirna minan nar, ada kan? Itu Allahumma antas salam, tuh posisinya masih menghadap kiblat tuh, masih ditekuk kakinya, belum silo, apa silo? Belum bersila, masih menghadap kiblat dia, kaki masih ditekuk, masih dilipat. Gitu. Nah begitu Allahumma antas salam, baru dia berubah menghadap ke sono. Supaya apa? Supaya pipinya kelihatan oleh makmum. Mana rujukannya Nabi Muhammad kata saudara saya Allahumma salam hadap ke sana supaya pipinya kelihatan oleh sahabat. Sahabat senang lihat, jangan lihat yang lainnya, wajahnya, lihat pipinya Nabi senang. Memang ada hadis menghadap langsung jemaah. Tapi di antara hadis itu yang paling banyak dilakukan Nabi yang menghadap ke sana. Baca tasbih 33 ada kan? Iya. Tahmid 33, takbir 33, kalimat tauhid 1 kali, baru baca doa. Nah, pas doa ada sono lagi. Kedengeran nggak? Iya. Balik lagi kan? Ini tadi alasan istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Jelas? Jelas. Saya yakin kalau belum ngaji nggak ngerti nih. Jadi ngadep kiblat penting karena memuliakan kiblat. Mana Baitullah? Itu sebabnya semua orang kalau sholat ngadepnya kiblat. Apalagi doa. Sholat yang wajib aja menghadap kiblat, apalagi doa. Bagus ngadep kiblat. Kedengaran? Ini kalau diterusin lama-lama kuping pengang. Ini Ustaz nyinggung saya nih, nggak ada Ustaz yang nyinggung. Emang begitu kitabnya dan begitu sepatutnya. Bahwa prakteknya tidak kayak begitu bukan salah kitabnya, orang yang menyesuaikan. Kedengaran? Jadi belum tentu. Biar namanya imam kalau tidak punya pengetahuan yang mumpuni belum tentu. Jadi tausiahnya imam, muadzin, berbuat terus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak nama-nama ilmunya. Kedengeran? Cukup dulu ya. 3 dulu ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ada yang belum paham? Ya Pak. Dan ada doa untuk merubah takdir yang dicontohkan oleh Imam Umar ibn Khattab. Katakanlah kita takdirnya buruk gitu tadi. Kita berdoa untuk dirubah takdir kita. Seperti apa itu tadi? Ini yang betul bukan merubah takdir, tapi merubah qadar. Ada qadar, ada qadar. Kalau qadar takdir, dia nggak bisa dirubah. Si A lahir tanggal sekian, meninggal itu kan qadarnya Allah, nggak bisa berubah. Tapi kalau qadar bisa berubah. Ada qadar mu'allaq, ada qadar mubarram. Qadar mu'allaq itu yang bisa berubah karena doa. Yang dilakukan adalah mohon pada Allah agar qadar itu yang sebetulnya akan mengenai kita itu dirubah dengan sebab doa. Itu sebabnya namanya doa tolak bala. Contoh, saya pernah ngasih contoh sini ya. Si A hari Sabtu, besok Sabtu ya. Si A hari Sabtu jam 7 pagi di jalan apa tuh? Pos Pengumben. Kodoknya ditabrak bajai. Kodoknya tuh si A jam 7 pagi di jalan Pos Pengumben Sabtu tanggal 3 bulan Mei ditabrak bajai. Setengah 7 lebih 10 dia keluar dari rumahnya sini di Jalan Kelapa 2.
Emang nggak bawa mobil, jalan kaki. 7 kurang seperempat ketemu teman di masjid, depan masjid, ngomong, ngaji nggak semalam? Ngaji. Ustaz datang, apa ini ngaji? Jawab tauhid, kitab Jawab tauhid gitu. Soal apa? Asik ngomong soal pengajian, soal yang baik-baik. Saking asiknya ngaji, menceritakan pengajian semalam, didiskusikan. Pas jam 7 masih di depan sini dia. Bajai menabrak liwa. Pertanyaannya, padahal dia sudah ditetapkan kodoknya jam 7 hari Sabtu tanggal 3 di Jalan Pos Pengumen ditabrak bajai. Kok nggak jadi? Oh, rupanya ada sebabnya. Si A itu subuh sholat di Masjid Al-Kautsar. Waktu sholat antara qobliyah dengan adzan, dia baca doa. Salah satu doanya minta rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Minta rezeki yang thayyib. Allah kabulkan. Oh, dia minta rezeki, saya kabulkan. Caranya dikasih rezeki apa? Bukan dikasih uang 2 juta atau 5 juta. Diselamatkan dari senggol bajai. Caranya gimana? Sebelum sampai di sana jam 7 kurang seperempat dia ngobrol di sini. Jam 7 masih di sini. Tuh, itu juga rezeki, Pak. Kedengeran nggak? Iya. Bu, kedengeran nggak? Rezeki nggak mesti uang. Diselamatkan dari bencana, bala, malapetaka, rezeki juga. Sekarang pilih dah, dapat duit 2 juta kaki patah. Kalau orang Al-Kautsar dapat 2 juta kakinya sehat. Selamat dong. Kedengeran? Rupanya baca doa dia, gitu. Doa bisa merubah kodok itu. Doa aja, gitu. Nah yang begitu-begitu itu yang mungkin terjadi bisa saja. Coba. Doa yang ini Pak, untuk membedakan doa standar sama doa yang dibaca. Yang standar itu doa yang dibaca nggak panjang juga Pak. Katanya kenapa? Itu doa yang sering dibaca Nabi, doa yang diucapkan Nabi. Kalau semua digabung panjang kayaknya. Jadi kita sikap kita kalau memilih standar aja minimalnya panjang juga kok. Jadi doa itu sumbernya bisa banyak. Satu, doa yang diambil dari Quran. Profesor Wahbah mengatakan ada 100 doa di Quran. Coba 100 doa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apa 100 dibaca? Oh, lihat dulu mana yang lebih urgent, lebih mendekati yang kita butuhkan. Bapak bisa milih dari 100, Bapak bisa memilih dulu. Oh, ini yang saya butuhkan, ini dulu, doa Nabi Adam dulu, karena baru bikin salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena barusan tadi habis bikin keliru, bikin salah. Doa Nabi Adam lebih tepat. Itu cukup ya. Yang kedua, ada doa yang sumber dari hadis Nabi, banyak, lebih banyak lagi. Hadis-hadis sahih dalam hadis kitab Sahih Bukhari misalnya, Sahih Muslim atau Riyadhus Shalihin, banyak doa itu. Misalnya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatik. Itu doanya Nabi. Nah, Bapak ketika menghadapi pilihan itu mesti cerdas memilih mana yang kita butuhkan. Ini dulu digabung. Jangan semua dibaca. 100 doa dibaca, yang ngaminin pegel. Gitu Pak. Ada doa lagi yang didesain oleh para ulama. Panjang juga. Bapak pilih gitu. Oh, saya lebih butuh ini aja. Saya butuh yang hadis Nabi, ambil ini, begitu. Disitulah kemampuan memilih itu karena kecerdasan. Nggak usah semua dibaca.
Coba yang kita dengar kan biasanya bukan sini ya. Saya kan sini nggak pernah sholat di sini kan. Baru kemarin sekali itu sholat subuh isya sini sekali. Baca doa aja, mesti lihat mana yang penting gitu loh. Yang dibutuhkan oleh jemaah nih. Kalau mau doa yang panjang silakan sendirian, tahajud, witir baru. Sampai double boleh dah. Tapi kalau jadi imam mesti selektif. Kedengeran? Kelihatan cerdas di imam. Jangan asal baca doa, semua yang dihafal dibaca sama dia. Ya. Kesian yang aminin. Jelas? Sehingga doa maghrib, isya, subuh sama aja sama. Kata orang nggak bedanya nih. Gitu. Kenapa? Karena nggak ngerti. Di sini perlunya kecerdasan itu. Jelas? Jangan marah ya. Yang guru kan ngasih tahu dong. Daripada diomelin sama orang, mendingan guru ngasih tahu. Kalau tempat saya tuh belajar di UI sana, mendingan diganyang di sini bandingkan diganyang di luar. Dengan digojlok di sini bandingkan digojlok di luar di masyarakat. Gitu kata guru besar saya. Jelas ya? Nah kalau saya ngomong begini jangan marah. Kedengeran nggak? Merbot tersinggung, gua nggak ngaji lagi besok. Ya. Dikasih tahu ngajarin baik, marah, susah dong. Kedengeran? Alhamdulillah. Paham ibu? Ngaji sedang lah jam 9 lewat 10 ya. Kalau jam 10 lebih sepakat kesian. Besok subuhnya bisa telat. Ini aja cukup, yang penting ngerti. Buat saya ngaji itu yang penting ngerti. Baik, kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat. Imannya kuat. Ibadahnya giat. Rezekinya ngegrojok. Anaknya nurut. Hidupnya berkah. Keluarganya sakinah. Bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.